Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfira Maurinisanti dengan NPM 191063102189 dan ada rekan saya Muhammad Nur Fikri dengan NPM 191063102038. Kami dari kelas 6F Human Resource Management Audit dengan dosen pengampu Insinyur Karyaningsih MM. Di sini, kami akan menjelaskan materi tentang audit kepuasan kerja. Apa yang dimaksud dengan audit sumber daya manusia? Menurut Faisal Rifai, audit sumber daya manusia adalah pemeriksaan kualitas secara menyeluruh kegiatan sumber daya manusia dalam suatu departemen, divisi, atau perusahaan, dalam arti mengevaluasi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dengan menitik beratkan pada peningkatan atau perbaikan kegiatan. Menurut Locke, tahun 1995, kepuasan kerja merupakan suatu ungkapan emosional yang bersifat positif atau menyenangkan sebagai hasil dari penilaian terhadap suatu pekerjaan atau pengalaman kerja. Menurut As'ad tahun 2004, ada 6 faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, kondisi kerja. Yang kedua, peraturan. Yang ketiga, kompensasi. Keempat, efisiensi kerja. Kelima, peluang promosi. Dan yang keenam adalah rekan kerja. Selanjutnya, ada indikator keberhasilan audit kepuasan kerja. Menurut Afandi tahun 2018, indikator keberhasilan audit kepuasan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pekerjaan. Apakah pekerjaan yang dilakukan sudah memiliki elemen yang memuaskan? Yang kedua, ada upah. Jumlah bayaran yang diterima seseorang sebagai akibat dari pelaksanaan kerja, apakah sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan? Yang ketiga ada promosi, yaitu kemungkinan seseorang dapat berkembang melalui kenaikan jabatan. Ini berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja. Yang keempat ada pengawas, yaitu seseorang yang senantiasa memberikan perintah atau petunjuk dalam pelaksanaan kerja. Dan yang kelima ada rekan kerja, seseorang senantiasa berinteraksi dalam pelaksanaan pekerjaan. Seseorang dapat merasakan rekan kerjanya sangat menyenangkan atau tidak menyenangkan. Hal-hal yang harus dicermati seorang auditor, yaitu yang pertama, perusahaan harus sudah memiliki SOP di bidang kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, sistem penilaian kepuasan kerja dirancang dengan mengukur tingkat kepuasan karyawan, yaitu dengan melakukan survei. Yang ketiga, perusahaan melakukan promosi dan memberikan kompensasi yang sesuai agar meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, ada studi kasus. Di sini kami mengambil studi kasus yaitu audit kepuasan kerja pada CV Media Printika di Yogyakarta. Permasalahan yang ada pada CV Media Printika yaitu masih ada aktivitas fungsi sumber daya manusia yang belum efektif dan masih memerlukan perbaikan. Aktivitas tersebut yaitu tidak terdapat kriteria yang sesuai untuk menilai tingkat kepuasan kerja karyawan. Kondisi yang ada pada CV Media Printika yaitu belum terdapat standar yang mengatur mengenai tingkat kepuasan kerja karyawan. Sedangkan kriteria yang digunakan pada CV Media Printika yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab 4 Pasal 7 sampai dengan 8. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab 5 Pasal 9. Sebab yang ada di CV Media Printika yaitu CV Media Printika belum memahami manfaat dari dilaksanakannya program penilaian tingkat kepuasan karyawan. Maka mengakibatkan yang pertama, manajemen tidak mengetahui bagaimana tingkat kepuasan karyawan. Apakah karyawan puas atau tidak atas tugas dan kompensasinya selama ini. Yang kedua, karyawan tersebut kurang berkesempatan untuk lebih meningkatkan karirnya. Maka dapat disimpulkan CV Media Printika tidak melaksanakan penilaian atas tingkat kepuasan karyawan.
Maka, rekomendasi yang dapat diberikan yaitu yang pertama, CV Media Printika sebaiknya memahami pentingnya program penilaian tingkat kepuasan kerja karyawan dan melakukan audit kepuasan kerja karyawan secara berkala, yang nantinya dapat dijadikan dasar untuk perbaikan kinerja perusahaan selanjutnya, serta dapat meminimalisir pengaruh negatif apabila terjadi ketidakpuasan karyawan. Dan yang kedua, CV Media Printika sebaiknya melakukan perencanaan dan pengembangan karir karyawan, agar karyawan lebih termotivasi untuk meningkatkan karirnya. Di sini ada quotes dari Rintik Seduh, yaitu, semoga yang baik selalu ikut dalam perjalanan. Semoga yang dirasa kurang baik menuntun kita untuk mengerti tentang memaafkan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan tentang audit kepuasan kerja karyawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.